Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran pada pertemuan 6 Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dengan saya Mas Rafael ADH dengan MPM 203510635 kelas 3E mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu M. Rizky Fadilah STM CSS Flexbox. Flexible Box Module yaitu teknik CSS yang digunakan untuk mengatur posisi website dan hanya mengatur satu dimensi baik kolom maupun baris. Dalam kontainer atau pembungkus terdapat beberapa items yaitu yang pertama cell yaitu elemen atau isi, yang kedua main axis adalah elemen yang sejajar secara horizontal, yang ketiga cross axis yaitu kebalikan ke vertical main, yang keempat size yaitu ukuran kontainer, yang kelima cross size ukuran kolom, yang keenam main start dan main end yaitu awal dan akhir elemen secara horizontal, yang keenam yang ketujuh cross start dan cross end yaitu awal dan akhir elemen secara vertikal. Beberapa pengertiannya secara umum, yang pertama main axis yaitu sumbu utama dari sebuah kontainer yang menentukan urutan dari penempatan items secara horizontal. Yang kedua main size yaitu ukuran width atau height dari kontainer yang akan membuat dimensi dari itemsnya relatif terhadap main size. CSS Flexbox terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama use different positional properties such as absolute. Yang kedua float and clear fix. Yang ketiga fix height for columns. Selanjutnya properti pada kontainer. Yang pertama display, yaitu membuat sebuah elemen parent menjadi flexbox yang membuat elemen-elemen di dalamnya bisa berperilaku flex. Yang kedua flex direction, yaitu mengatur arah dari urutan-urutan elemen di dalamnya secara horizontal dan kebalikannya atau secara vertikal dan kebalikannya. Contoh flex direction yaitu row garis lurus, row reverse garis lurus kolom reverse. Yang ketiga flex wrap, yaitu untuk menurunkan items dalam kontainer. Yang keempat justify content, yaitu mengatur rata pada items di dalamnya secara horizontal. Yang kelima elect item, yaitu untuk mengatur sejajaran secara vertikal. Yang keenam elect content, yaitu mengatur jarak items pada cross axis berlaku ketika konten lebih dari satu baris. Properti pada items terbagi menjadi tiga. Yang pertama order, yaitu mengatur urutan dari elemen. Yang kedua flex grow, yaitu mengatur ukuran items. Yang ketiga elect self, yaitu mengatur perilaku penjajaran sebuah item yang spesifik terhadap cross axis. Selanjutnya CSS grid tutorial. Mengapa menggunakan CSS grid? Karena tata letak kotak memberi kita metode untuk membuat struktur kotak yang dijelaskan dalam CSS bukan HTML. Ini membantu kita membuat tata letak yang dapat menggunakan query, media, dan beradaptasi dengan konteks berbeda. Tata letak kotak memungkinkan memisahkan urutan elemen dalam sumber dengan benar di presentasi visual. Yang pertama, grid columns, yaitu untuk menentukan item dan lokasi item dalam kolom grid dengan menyambungkan garis rentang untuk menempatkan gridnya. Yang kedua grid rows, yang untuk berfungsi untuk membuat baris. Contohnya penggunaan div class sama dengan row / div. Yang ketiga grid lines, yaitu deretan garis horizontal dan vertikal untuk panduan dalam melihat batas suatu sel. Tidak ditampilkan saat mencetak atau lembar kerja Excel karena kegunaannya hanya sebagai alat bantu tampilan. Yang keempat nested grid, yang diartikan sebagai bersarang, merupakan model yang mempelajari keterampilan berpikir.
Yang kelima, justify dan alike, yaitu rata kanan dan kiri pada grid atau mensejajarkan item pada sumbu horizontal, sedangkan alike yaitu mensejajarkan item pada sumbu vertikal. Dan ada yang keenam, grade 12 column grid, yaitu suatu kolom penuh panjangnya 12, jika dibagi 2 maka jadi 6, dan jika dibagi lagi hingga paling kecil sama dengan 1, artinya kolom grid hanya bisa dibagi sampai 12 saja. Contohnya div class sama dengan kolom 12, ukuran kolom ini 12. Div class sama dengan col 6, ukuran kolom ini 6 / div. Yang ketujuh, ada mosaic layout, yaitu suatu tata letak atau susunan rancangan berbentuk kepingan-kepingan yang ditentukan pada suatu bidang. Yang kedelapan, grid areas, yaitu terdiri dari 8 sel atau 8 arrow lens dan 3 kolom lens. Bahkan satu grid cell bisa disebut grid area. Dan yang kesembilan, ada responsive layout, yaitu suatu keadaan sebuah halaman web di mana tampilannya akan cocok, rapi, dan enak dilihat dari akses perangkat apapun dengan resolusi berbeda. Contohnya media atau max weight dengan ukurannya 768px, selector wedge dengan ukurannya 750px. Selanjutnya di sini ada gambar yang pertama, kolom grid. Yang kedua ada gambar layout grid. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.